Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan bahas arti kata menggenapi ya di Matius pasal 5 ayat 17. Jadi kan premisnya adalah orang-orang teman-teman kita dari Kristiani gitu kan, teman-teman Kristiani kita itu suka mengatakan ya apa ya menganggap atau mengatakan bahwa perjanjian lama itu sudah nggak berlaku lagi. Perjanjian lama adalah kitab udah nggak berlaku lagi, diganti dengan perjanjian baru. Jadi makanya ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang mana perjanjian lama karena sudah lama nggak berarti tidak berlaku lagi. Ya yang berlaku ada perjanjian baru diganti. Makanya hukum-hukum kayak babi haram, hukum kisos yang mata ganti mata, gigi ganti gigi, apalagi yang ganti nyawa di perjanjian lama tuh dihapus, diganti nggak berlaku lagi dan diganti dengan hukum perjanjian baru. Gitu juga dengan sunat kan. Sunat fisik diganti dengan sunat hati. Nah, kita akan lihat apa yang dikatakan Yesus sebenarnya. Ya kan? Ini berhubungan dengan arti kata menggenapi. Jadi kalau Anda buka kamus besar bahasa Indonesia ya, ini pelajaran bahasa sederhana guys ya. Menggenapi artinya adalah menambah sehingga genap atau lengkap. Ya. Jadi misalnya saya kasih uang ke anak saya tuh 7.000 rupiah. Lalu kalau anak saya bilang ini kurang pak uangnya, minta 10.000 dong. Nah, untuk menggenapi menjadi 10.000, saya tambahkan 3.000 lagi. Jadi 7.000 rupiah ditambah 3.000 rupiah sama dengan 10.000 rupiah. Itu menggenapi. Tapi kalau saya ambil 7.000-nya, saya kasih 3.000-nya, itu nggak menggenapi namanya guys. Ya kan? Nah, sama misalnya kayak Pancasila ada 5. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga persatuan Indonesia, ya kan? Keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kebersatuan keperwakilan. Nah, itu digenapi dengan sila kelima. Itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, itu kan tidak boleh ada yang hilang, guys. Jadi ditambah sehingga lengkap. Jadi 5 tambah berapa supaya genap jadi 10? Ya tambah 5 lagi. 5 tambah 5 sama dengan 10. Genap 10 gitu kan. Nah, jadi adalah mengenapi adalah menambah sehingga lengkap. Gitu. Jadi tidak ada ceritanya perjanjian baru tuh kalau memang ada perjanjian baru ya, itu menghilangkan perjanjian lama tuh nggak ada. Seharusnya menambah sehingga lengkap. Jadi hukum-hukum di perjanjian baru itu adalah menambah hukum-hukum di perjanjian lama sehingga lengkap, genap. Jadi hukum perjanjian lama itu berlaku ditambah dengan hukum perjanjian baru. Nggak boleh bentrok, nggak boleh kontradiksi. Sama kayak Pancasila. Sila pertama sampai kelima itu kan sila kelima kan menggenapi sila-sila sebelumnya. Itu nggak boleh bentrok guys dengan sila pertama. Di sila kelima misalnya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu nggak boleh bentrok dengan sila pertama yang ketuhanan Maha Esa guys. Karena kan menggenapi, menambah sing lengkap. Nah, makanya ini kalau udah baca ya Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi janganlah menyangka, di bawahnya lagi janganlah berpikir gitu kan. Jadi kita nggak boleh menyangka atau berpikir bahwa Yesus itu datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Nah, di bawah lagi bahkan nih. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Tidak batal guys, itu tidak batal, tetap berlaku gitu kan. Jangan aku datang untuk menghapuskan Taurat dan ajaran nabi-nabi. Tidak dihapuskan, tetap berlaku gitu. Jadi jangan berpikir atau menyangka bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat. Tapi faktanya teman-teman kita Kristiani itu menyangka bahwa Yesus datang untuk mengganti atau membatalkan, meniadakan hukum Taurat dan diganti dengan hukum perjanjian baru gitu kan. Perjanjian lama itu diganti dengan perjanjian baru. Itu salah guys. Nah, makanya melainkan untuk menggenapinya alias sebaliknya. Jadi bukan ditiadakan tapi sebaliknya yaitu dilengkapi, menggenapi, menambah sehingga lengkap atau genap. Jadi hukum perjanjian lama itu ditambah dengan hukumnya Yesus gitu. Ya kan? Apa itu? Yesus tambahkan seperti disampaikan dia ya. Kayak hormati bapak dan ibu, apalagi itu ya. Hukum-hukum lainnya lah gitu. Jadi hukum-hukum itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum kitab Taurat atau para nabi. Jadi Yesus datang untuk menggenapi ajaran nabi-nabi sebelumnya. Sama kayak kayak Nabi Muhammad juga datang untuk menggenapi ajaran nabi-nabi sebelumnya. Jadi ajaran semua para nabi itu sampai ke ajaran Nabi Isa atau Yesus itu digenapi lagi oleh Nabi Muhammad. Dilengkapi, disempurnakan itu guys.
disempurnakan gitu. Ini tidak ada ceritanya yang hukum-hukum lama itu tidak berlaku lagi, tidak ada. Ini salah besar kalau dikatakan perjanjian lama itu tidak berlaku lalu diganti dengan perjanjian baru. Nah, artinya perjanjian baru itu adalah bukan hukumnya Yesus ya. Kenapa? Karena kalau itu perjanjian baru adalah hukumnya Yesus ya dari beliau, makanya seharusnya hukum perjanjian baru itu tidaklah bakal bertentangan dengan perjanjian lama, tidak akanlah bakal meniadakan atau membatalkan perjanjian lama, guys, gitu loh. Oke? Tapi seharusnya menggenapinya atau melengkapinya. Gitu. Tapi faktanya tidak. Berarti itu hukum buatan siapa? Buatan hukum atau para rasul ya, yang kita para rasul itu ya. Jadi itulah yang disebut dengan nabi-nabi palsu. Yaitu mereka menyamar seperti domba, sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Jadi para nabi palsu ini ya, nabi palsu ini bukan Nabi Muhammad ya, nabi palsu ini menyamar seperti domba, sebagai domba gitu. Jadi mereka menyamar sebagai pengikut Yesus, ngaku-ngakunya nih, aku murid Yesus gitu, aku ketemu Yesus dan Yesus menyampaikan begini. Padahal tidak ada itu. Mereka menyamar seperti domba. Padahal mereka adalah serigala buas yang merubah ajaran Yesus. Yang seharusnya Yesus datang untuk menggenapi, mereka malah mengganti, guys, membatalkan. Yesus datang bukan untuk menyadakan atau membatalkan atau menghapuskan atau mengganti, tapi untuk menggenapi. Tapi mereka justru mengganti ya, membatalkan dengan hukum perjanjian baru, guys. Jadi jelas perjanjian baru itu bukan dari Yesus. Karena Yesus datang untuk menggenapi, bukan untuk membatalkan atau menghapuskan atau mengganti, guys. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.